Oktober lalu, aku ke sebuah gereja untuk melaksanakan tugas. Pemimpin gereja, Saudari Liang, memintaku memimpin beberapa kelompok dulu. Selesai tiap pertemuan, selalu kubuka diri ke Saudari Liang untuk bertanya hal yang tak ku mengerti. Dan dia selalu sabar bersekutu denganku. Selama waktu itu, aku merasa mendapat hal baru setiap hari. Seminggu kemudian, atasan kami, Saudari Chen, datang berkumpul bersama kami. Terkadang, ku dengar Saudari Liang bilang aku masih muda, punya kualitas baik, dewasa dalam kemanusiaan, dan terbeban dalam tugasku. Aku terkejut. Tak kusangka penilaian Saudari Liang sangat baik tentangku. Saudari Chen bilang ingin membinaku sebagai pemimpin gereja dan meminta Saudari Liang membiasakanku dengan pekerjaan gereja. Saat itu, di luar aku terlihat tenang. Tapi di hatiku, aku sangat senang. Sepertinya aku berharga di gereja. Karena semua orang mengagumiku, aku merasa harus tampil baik dan tak boleh membiarkan orang melihat kekuranganku. Jika tidak, tak seorang pun menghormatiku. Segera di pertemuan berikutnya, saat melihat Saudari Chen, tanpa sadar aku gugup. Aku takut jika tampil buruk di depannya, aku akan merusak citra baikku. Dan dia tak mau lagi membinaku. Lalu Saudari Chen menanyakan apa yang telah kami peroleh selama ini. Kupikir, selama ini aku baru memulai pekerjaan gereja. Aku sibuk setiap hari dan tak memperhatikan jalan masuk kehidupan, jadi tak ada apapun untuk disampaikan. Namun jika jujur, akankah Saudari Chen bilang aku tak memperhatikan jalan masuk kehidupan dan tak mengejar kebenaran? Lalu akankah dia tetap membinaku? Tidak, dia tak boleh melihatku tak punya jalan masuk kehidupan. Jadi aku memutar otak mengingat pengalaman kecil yang kualami yang kupahami dan menyampaikannya ke semua orang. Seusai persekutuan, saat melihat Saudari Chen tak bilang apa-apa tentangku, aku menghela napas lega. Jika berpura-pura seperti ini, kau akan selalu terkekang. Iya. Lalu setiap Saudari Chen datang ke pertemuan, aku berhati-hati dan memikirkan semua secara terperinci sebelum bicara. Jika merasa tak ada celah, aku mau mengatakannya. Aku juga menghindari menyinggung masalah serius saat membahas keadaanku. Dan jarang berinisiatif mengungkap pandanganku saat membahas masalah. Aku ingat di satu pertemuan, Saudari Chen bertanya tentang calon penerima Injil. Setelah rekanku selesai bicara, Saudari Chen menunjukkan penyimpangan di pemberitaan Injilnya, lalu bertanya ke kami, "Apa yang akan kalian lakukan jika diminta berkhotbah?" Aku tercengang dan sangat gugup. Mengapa Saudari Chen bertanya kepada kami? Apa dia ingin tahu apa kami punya otak dan kualitas menjadi pemimpin? Aku berusaha mengingat materi penginjilan yang pernah kubaca dan mencari cara tepat untuk menjawab. Saat itu, aku punya beberapa ide, tapi tak yakin itu benar, jadi aku diam saja. Aku mulai berpikir, jika ideku bagus, semua aman. Tapi jika tidak, dan saudari lain memunculkan ide lebih baik, akankah pemimpin berpikir aku tak punya kualitas dan menganggap semua sederhana? Bukankah ini akan merusak citraku? Saat memikirkannya, tanpa sadar aku melirik ke arah dua rekanku. Lalu aku mulai memutar otak. Biar ku dengar dulu yang mereka katakan. Jika ide mereka lebih baik, aku dapat memperluas pemikiran mereka. Jika ide mereka tak begitu bagus, aku dapat menyampaikan pemikiranku. Dengan begitu, tak ada yang lihat kekuranganku, dan itu tak akan memengaruhi citraku di mata pemimpin. Jadi, aku menoleh ke satu sisi, pura-pura berpikir, sembari menunggu dua saudari itu menjawab. Setelah mereka selesai bicara, kugabungkan pokok pemikiran mereka dengan punyaku dan kusampaikan. Saat melihat Saudari Chen memujiku, aku senang sekali. Rasanya seperti bunga bermekaran di hatiku. Aku merasa citraku di mata Saudari Chen telah meningkat. Namun saat aku tenang dan ingat betapa aku selalu berhati-hati di pertemuan, aku merasakan teguran di hatiku. Mengapa pemikiranku selalu rumit saat berkumpul dengan pemimpin?
Mungkin aku harus membuka diri dengan saudari Chen. Namun aku juga cemas. Jika aku membuka diri sekarang, akankah saudari Chen menyebutku curang dan banyak menyembunyikan? Maukah dia terus membinaku? Setelah bergumul dengan diriku sejenak, aku tak jadi bicara. Aku kadang melakukan yang sama, selalu ingin dihormati dan menjaga citraku. Itu sangat melelahkan. Iya. Jika tak menyelesaikannya, kita bisa kehilangan pekerjaan, Roh Kudus. Kau membuka diri ke pemimpinmu setelah itu. Tidak. Di masa itu, aku selalu berusaha mengemas diri. Kupikir orang yang sedang dibina seharusnya tak punya kekurangan. Kadang kuhadapi kesulitan yang tak bisa kuselesaikan. Aku ingin mencari bersama saudari Liang, tapi aku sering ragu. Evaluasi saudari Liang tentangku selalu baik. Jika ku buka diri dan mencari, akankah dia berpikir tingkat pertumbuhanku terlalu rendah untuk menjadi pemimpin? Dengan pemikiran ini, aku tak mau bicara. Tapi di luar, aku masih berpura-pura proaktif dalam tugasku. Seolah tak memiliki kesulitan atau kelemahan. Berangsur-angsur, saat pertemuan aku makin jarang membuka diri tentang keadaan dan kesulitanku sebenarnya. Setiap ku dengar saudara-saudariku berkata aku subjek pembinaan, aku mengemas diri dengan penyamaran dan berhati-hati. Meski saudara-saudari di sekitarku mengagumiku dan mendapat pujian kemanapun ku pergi, aku merasakan kepahitan tak terlukiskan. Aku sering merasa hidup dengan topeng. Aku harus berpikir lama sebelum bicara. Rasanya ada beban di hatiku. Aku makin jauh dari Tuhan. Aku tak memberi terang saat pertemuan dan keadaanku memburuk. Aku seperti sedang menuju ke jalan buntu. Watak rusak sangat merugikan orang. Iya. Bagaimana kau mencari dan menyelesaikannya? Saat itu, aku hanya bisa berdoa, memohon bantuan Tuhan membalikan keadaan. Lalu, kubaca dalam firman Tuhan. Beberapa orang takut saudara-saudari saat berinteraksi dengan mereka tahu ada masalah di diri mereka. Dan bahwa tingkat pertumbuhan mereka dianggap rendah atau mereka dipandang rendah. Saat bicara, mereka berusaha memberi kesan mereka bersemangat, merindukan Tuhan, tekun menerapkan kebenaran. Padahal di hatinya mereka lemah dan negatif. Mereka berpura-pura kuat sehingga tak ada yang tahu diri mereka sebenarnya. Ini juga penipuan. Jadi, dalam apapun yang kau lakukan, baik dalam hidup maupun dalam pelaksanaan tugas, jika kau terlibat kepalsuan dan menipu atau mencurangi orang dengan kepalsuan, sehingga mereka menghargai dan memujamu, tak memandangmu rendah, berarti semua yang kau lakukan penipuan. Amin. Amin. Firman Tuhan menyingkap bahwa jika demi mendapat kekaguman dari orang di sekitarmu, kau tak pernah menceritakan kesulitan atau keadaan burukmu, dan kau selalu menipu orang lain dengan tampak kuat, dan tak membiarkan orang lain melihat keadaan sebenarnya, ini curang. Iya. Aku mengingat lagi perilakuku, dan menyadari inilah yang kulakukan selama itu. Sejak ku dengar pemimpin berkata ingin membinaku, aku mulai memedulikan citraku di benak pemimpinku. Saat pemimpin menanyakan keadaanku, dan aku tak punya jalan masuk kehidupan saat itu, aku takut jika berterus terang, itu merusak citra baikku di matanya. Jadi aku berusaha mencari pengalaman kecil dan menghindari membahas masalah seriusku untuk menutupi kenyataan. Saat pemimpin menanyakan ide-ide kami untuk memberitakan Injil, aku takut salah, dan pemimpin pasti tak mau membinaku jika melihat kualitasku sebenarnya. Jadi aku pura-pura berpikir dan menunggu kedua rekanku berbicara agar aku dapat memperluas pemikirannya. Aku menyamarkan diri lebih dalam, tak berani membuka diri tentang keadaan negatifku. Selalu berpura-pura dalam keadaan positif. Aku menjalani kehidupan palsu.
Ini hanya menipu secara munafik, kan? Setelah menyadarinya, aku berdoa. Ya Tuhan, aku tak mau terus hidup seperti ini. Tolong aku membuka diri tentang keadaanku dan menjadi orang jujur. Syukur kepada Tuhan. Besoknya, Saudari Chen datang untuk berkumpul bersama kami. Dan aku membuka diri tentang keadaanku. Lalu, kami membaca satu bagian firman Tuhan. Jika kau ingin mencari kebenaran, jika kau ingin membuat perubahan besar dalam berbagai aspek seperti motivasi, keadaan, atau suasana hati yang salah, maka kau harus terlebih dulu belajar terbuka dan bersekutu. Membuka diri, menyingkap diri itu sikap pertama yang harus dimiliki di hadapan Tuhan, dan sikap ini sangat penting. Jangan memendam semua dengan berkata, "Ini motivasiku, ini kesulitanku. Aku punya keadaan buruk dan negatif, tapi aku tak memberitahu siapapun, aku memendamnya sendiri." Jika kau tak pernah membuka diri tentang keadaanmu ketika berdoa, tak akan mudah menerima pencerahan Roh Kudus, lalu kau tak akan mau lagi berdoa atau makan dan minum firman Tuhan, keadaanmu akan semakin merosot, dan membalikannya akan sulit. Jadi, apapun keadaanmu, entah kau sedang negatif atau kesulitan, apapun motivasi atau rencana pribadimu, apapun yang kau ketahui atau sadari melalui introspeksi, kau harus belajar membuka diri dan bersekutu, dan saat bersekutu, Roh Kudus bekerja. Bagaimana cara Roh Kudus bekerja? Dia mencerahkan dan menunjukkan keseriusan masalahnya. Dia membuatmu sadar akan sumber dan esensi masalah, lalu bertahap mencerahkanmu agar paham kebenaran dan prinsip penerapan, sehingga kau mampu menerapkan kebenaran, lalu memasuki kenyataan kebenaran. Inilah efek yang dicapai pekerjaan Roh Kudus. Saat orang bisa bersekutu secara terbuka, artinya mereka jujur terhadap kebenaran. Apa seseorang jujur atau tidak, dan apa dia orang jujur atau tidak, diukur dari sikapnya terhadap kebenaran dan Tuhan, serta apa dia mampu terima kebenaran dan taati Tuhan. Inilah yang terpenting. Amin. Setelah membaca firman, aku paham pentingnya membuka diri dan mencari kebenaran. Inilah jalan masuk ke kenyataan kebenaran. Mampu membuka diri dan bersekutu berarti sikapnya terhadap kebenaran tulus dan adalah sikap mencari dan menerima. Dengan membuka diri dan bersekutu, kita bisa menerima pencerahan Roh Kudus. Dengan begitu kita dapat mengenali watak rusak dan menyelesaikan kesulitan. Iya. Merenungkan diriku saat itu, aku sadar selalu ingin membangun citra sempurna di depan saudara-saudari. Sebelum bicara, aku selalu berpikir 2 kali tentang cara agar orang lain tak mengetahui diriku yang sebenarnya. Itu membuat cara berpikirku rumit. Keadaanku tak baik, tapi tak berani menyingkapnya. Ini menyedihkan, melelahkan, dan menyiksa, dan keadaanku memburuk. Dan itu merugikanku. Saat hidup berdasarkan watak curang, jalan menyempit saat kita berjalan, dan kegelapan bertumbuh di hati. Iya. Esensi Tuhan adalah kesetiaan, dan Tuhan menyukai orang jujur. Pemikiran apapun yang ada atau kerusakan apapun yang disingkap, orang yang jujur dapat mudah membuka diri dengan saudara-saudari tanpa pura-pura atau menyamar. Orang itu dapat menerima pemeriksaan Tuhan, mau menerapkan kebenaran, dan hidup berintegritas. Inilah seharusnya perilaku orang percaya. Iya. Lalu saat kami membahas pekerjaan, aku sengaja mengungkap sudut pandangku, dan saat tak paham aku mencari bersama orang lain. Saat pertemuan, aku juga mampu membuka diri tentang keadaanku sebenarnya. Setelah melakukannya, beban di hatiku agak berkurang. Syukur kepada Tuhan. Menerapkan kebenaran dan menjadi orang jujur adalah jalan yang benar. Lalu aku membaca satu firman Tuhan yang membantuku memahami esensiku yang selalu mencari penghormatan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, apapun konteksnya,
Tugas apapun yang mereka laksanakan, Antikristus akan berusaha memberi kesan bahwa mereka tidak lemah, bahwa mereka selalu kuat, penuh kepercayaan diri, tidak pernah negatif. Mereka tidak pernah menyingkapkan tingkat pertumbuhan mereka yang sebenarnya atau sikap mereka yang sebenarnya terhadap Tuhan. Sebenarnya, di lubuk hati mereka, apakah mereka benar-benar yakin bahwa tidak ada yang tak mampu mereka lakukan? Apakah mereka benar-benar yakin bahwa mereka tidak memiliki kelemahan, kenegatifan, atau kerusakan? Sama sekali tidak. Mereka pandai berpura-pura, mahir menyembunyikan segala sesuatu. Mereka suka memperlihatkan sisi mereka yang kuat dan luhur kepada orang-orang. Mereka tidak mau orang-orang melihat sisi mereka yang lemah dan sebenarnya. Tujuan mereka jelas. Sederhananya, menjaga reputasi mereka, melindungi tempat yang mereka miliki di hati orang-orang. Mereka berpikir bahwa jika mereka membuka diri di hadapan orang lain tentang kenegatifan dan kelemahan mereka sendiri, jika mereka menyingkapkan sisi mereka yang memberontak dan rusak, ini akan menjadi kehancuran besar bagi status dan reputasi mereka. Lebih banyak kerugian daripada keuntungannya. Jadi, mereka lebih suka menyembunyikan kelemahan, pemberontakan, dan kenegatifan mereka sendiri. Dan jika saatnya tiba, ketika semua orang melihat sisi mereka yang lemah dan memberontak, ketika orang melihat bahwa mereka rusak dan sama sekali belum berubah, mereka akan tetap berpura-pura. Mereka berpikir, jika mereka mengakui bahwa mereka memiliki watak yang rusak, bahwa mereka orang biasa, seseorang yang kecil dan tidak penting, mereka akan kehilangan tempat mereka di hati orang-orang, akan kehilangan penghormatan dan pemujaan semua orang, dan dengan demikian akan gagal total. Jadi, apapun yang terjadi, mereka tidak bisa begitu saja membuka diri kepada orang-orang. Apapun yang terjadi, mereka tidak bisa memberikan kekuasaan dan status mereka kepada orang lain. Sebaliknya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk bersaing dan tidak akan pernah menyerah. Jika sesuatu yang besar terjadi, dan seseorang menanyakan pemahaman mereka tentang peristiwa tersebut, mereka segan mengungkapkan pandangan mereka dan malah membiarkan orang lain berbicara terlebih dahulu. Sikap diam mereka ada alasannya. Bukan karena mereka tidak memiliki pandangan, tetapi takut pandangan mereka keliru, takut jika mereka mengatakannya, orang lain akan membantahnya, membuat mereka merasa malu, dan itulah sebabnya mereka tidak mengatakannya. Atau mereka tidak punya pandangan, dan karena tidak mampu memahami masalah dengan jelas, mereka tidak berani berbicara sembarangan, karena takut orang-orang menertawakan kekeliruan mereka. Jadi, diam adalah satu-satunya pilihan mereka. Singkatnya, mereka tidak siap angkat bicara untuk mengungkapkan pandangan mereka karena takut menyingkapkan diri mereka yang sebenarnya, takut membiarkan orang lain melihat bahwa mereka miskin dan menyedihkan sehingga mengubah citra mereka di benak orang lain. Jadi, setelah semua orang selesai mempersekutukan pandangan, pemikiran, dan pengetahuan mereka, Antikristus menangkap beberapa pernyataan yang lebih cerdas dan lebih dapat dipegang, yang mereka anggap sebagai pernyataan mereka sendiri. Mereka merangkumnya dan menyampaikannya kepada kelompok dalam persekutuan, sehingga memperoleh status yang tinggi di hati orang lain. Siapapun yang menganggap diri mereka sempurna dan kudus,
semuanya adalah penipu. Mengapa kukatakan semuanya adalah penipu? Katakan kepadaku, adakah orang yang sempurna di tengah manusia yang rusak? Adakah orang yang benar-benar kudus? Tidak ada. Tentu saja tidak ada. Bagaimana mungkin manusia mencapai kesempurnaan, sedangkan mereka telah dirusak sedemikian dalamnya oleh iblis, dan selain itu, mereka tidak memiliki kebenaran dalam natur mereka? Hanya Tuhan yang kudus. Semua manusia yang rusak telah tercemar. Jika ada orang yang menampilkan diri mereka sebagai orang kudus, mengatakan bahwa mereka sempurna, orang macam apa mereka? Mereka pasti adalah iblis si setan, si penghulu malaikat. Mereka pasti antikristus tulen. Amin. Tuhan menyingkap antikristus tak pernah membuka diri tentang pemikiran asli mereka ke orang lain. Mereka berpikir 2 kali sebelum bicara, selalu menutupi dan memalsukan, dan membangun citra bahwa mereka sempurna dan lebih baik dari yang lainnya, dengan harapan bisa mendapat gengsi dan menikmati manfaatnya. Rasanya tindakanku sama dengan mereka. Dari saat ku dengar pemimpinku bilang ingin membinaku, aku mulai menyombongkan diri. Aku merasa karena akan dibina, aku lebih baik dari orang kebanyakan. Dan menikmati perasaan dihormati dan dihargai orang lain. Jadi di pertemuan dengan pemimpin atau saat bergaul dengan saudara-saudariku, yang kupikirkan hanya cara mempertahankan citra baik di hati semua orang dan membuat mereka menghormatiku. Aku selalu berpikir 2 kali sebelum bicara. Aku tak mudah berpendapat atau menyingkap kekurangan. Dan memakai cara hina untuk menipu semua orang dan memiliki tempat di hati mereka. Aku sangat munafik. Apa aku serupa dengan manusia? Orang harus menghormati Tuhan di atas semua dan memilikinya di hati mereka. Tapi aku selalu ingin mengemas diri dengan sempurna agar orang menghormati dan memiliki tempat untukku di hati mereka. Aku sangat tak tahu malu. Khususnya saat kubaca firman Tuhan. Adakah orang sempurna di tengah manusia rusak? Adakah orang yang sungguh kudus? Tentu tak ada. Bagaimana mungkin manusia bisa sempurna bila sudah dirusak amat dalam oleh iblis? Iya. Selain itu, mereka tak memiliki kebenaran di natur mereka. Hanya Tuhan yang kudus. Semua manusia telah tercemar. Jika ada yang sok menjadi orang kudus, menyebut diri mereka sempurna, orang macam apa mereka? Mereka iblis, si setan, si penghulu malaikat, mereka antikristus tulen. Kurasakan kemegahan dan murka Tuhan di firman ini. Itu menghunjam dan menakutkan. Seolah aku sedang dihukum Tuhan. Di antara semua di alam semesta ini, hanya Tuhanlah yang maha kuasa. Aku hanya orang yang dirusak iblis, penuh watak rusak. Tapi aku tak punya pengenalan diri. Aku tak berperilaku baik, aku munafik. Aku selalu berusaha punya citra baik di hati orang agar dihormati. Aku benar-benar congkak dan tak tahu malu. Dan itu membuat Tuhan membenciku. Setelah analisis ini, barulah aku sadar. Natur serius dari selalu mengemas dan menyamarkan diri dan memberikan kesan keliru ke orang lain. Kita dapat membawa kerusakan apapun ke Tuhan dan memakai firman-Nya untuk merenungkan dan memahaminya. Sehingga lebih mudah mengenali fakta kerusakan kita sendiri. Iya. Setelah mengenal diriku seperti ini, barulah kulihat kehinaan, keburukan, dan kekotoran di balik citra sempurnaku. Kini mengingat kembali kebanggaan dan kepuasanku saat saudara-saudariku memujiku dan keadaan pikiranku ketika mengemas diri, aku muak dengan diriku dan merasa sama sekali tak bernalar. Sebenarnya, meskipun banyak yang menghormati dan memujiku, jika watakku tak berubah dan aku hidup dalam citra iblis yang munafik dan curang dan aku disingkirkan pada akhirnya, semuanya akan sia-sia kan? Iya. Iya. Lalu aku membaca bagian lain firman Tuhan.
Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, bagaimana seharusnya engkau berlatih menjadi orang biasa dan normal? Bagaimana ini bisa dilakukan? Pertama, jangan menganggap jabatan segalanya bagimu. Jangan katakan, aku ini seorang pemimpin, kepala tim, aku pengawas, tak seorang pun tahu urusan ini lebih baik daripadaku, tak seorang pun mengerti keahlian ini lebih daripadaku. Jangan menganggap jabatan yang kau dapatkan segalanya bagimu. Begitu engkau melakukannya, itu akan mengikat tangan dan kakimu, dan apa yang kau katakan dan lakukan akan terpengaruh. Pemikiran dan penilaian normalmu juga akan terpengaruh. Engkau harus membebaskan diri dari belenggu status ini. Pertama-tama, turunkan dirimu dari kedudukan resmi ini yang menurut anggapanmu kau miliki dan tempatkanlah dirimu sebagai orang biasa. Jika engkau melakukannya, sikapmu akan menjadi normal. Engkau juga harus mengakui dan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana melakukan ini, dan aku juga tidak mengerti itu. Aku harus melakukan penelitian dan belajar, atau aku tidak pernah mengalami ini, jadi aku tidak tahu harus berbuat apa." Ketika engkau mampu mengatakan apa yang sebenarnya kau pikirkan dan mengatakannya dengan jujur, engkau akan memiliki nalar yang normal. Orang lain akan mengetahui dirimu yang sebenarnya, dan dengan demikian akan memiliki pandangan yang normal tentang dirimu, dan engkau tidak perlu berpura-pura. Engkau juga tidak akan merasa sangat tertekan, sehingga engkau akan dapat berkomunikasi dengan orang-orang secara normal. Hidup seperti ini adalah hidup yang bebas dan mudah. Siapapun yang mendapati hidupnya melelahkan, mereka sendirilah yang menyebabkannya. Jangan berpura-pura atau menyembunyikan sesuatu. Pertama-tama, engkau harus membuka diri tentang apa yang kau pikirkan di dalam hatimu, tentang pikiranmu yang sebenarnya, sehingga semua orang menyadari dan memahaminya. Sebagai hasilnya, kekhawatiranmu dan hambatan serta kecurigaan di antaramu dan orang lain, semuanya akan sirna. Selain itu, engkau juga terbelenggu oleh hal lain. Engkau selalu menganggap dirimu sebagai kepala tim, pemimpin, pekerja, atau seseorang dengan gelar dan status tertentu. Jika engkau berkata engkau tidak mengerti sesuatu, atau tidak mampu melakukan sesuatu, bukankah engkau sedang merendahkan dirimu sendiri? Ketika engkau mengesampingkan semua belenggu ini di dalam hatimu, ketika engkau tidak lagi menganggap dirimu sebagai pemimpin atau pekerja, dan ketika engkau tidak lagi berpikir dirimu lebih baik daripada orang lain, dan merasa bahwa engkau hanya orang biasa yang sama dengan orang lain, bahwa ada beberapa area di mana engkau lebih rendah dari orang lain, ketika engkau mempersekutukan kebenaran dan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan dengan sikap ini, maka dampaknya akan berbeda dan suasananya juga akan berbeda. Jika dalam hatimu engkau selalu memiliki perasaan was-was, jika engkau selalu merasa stres dan terbelenggu, dan jika engkau ingin melepaskan diri dari hal-hal ini tetapi tidak bisa, engkau bisa efektif melakukannya dengan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, merenungkan dirimu sendiri, melihat kekuranganmu, berjuang ke arah kebenaran, dan menerapkan kebenaran. Amin. Tuhan tak menyelamatkan orang sempurna dan unggul, tetapi orang yang mampu terima dan terapkan kebenaran setelah dirusak iblis. Iya, Iya, aku selalu berpikir, karena akan dibina, aku harus menjadi yang terbaik dan tersempurna. Kini aku tahu,
Ini keliru. Gereja tak mempromosikan dan membina orang sempurna, super atau hebat. Gereja membina orang biasa dengan kekurangan dan kerusakan. Dibina sama dengan mendapat kesempatan untuk berlatih. Itu bukan berarti tanpa kekurangan atau lebih baik daripada kebanyakan. Sebenarnya apapun tugasku, dan entah aku dibina atau tidak, aku hanya orang biasa dengan kerusakan dan kekurangan dan beberapa hal di luar kemampuanku. Iya. Aku harus memperlakukan kelebihan dan kelemahanku dengan benar. Belajar turun dari posisi tinggi, sering datang kepada Tuhan untuk memeriksa diri, dan sekaligus dapat membuka diri tentang apa yang kusingkap dan pikirkan ke orang lain, sehingga semua dapat melihat kerusakan dan kekuranganku. Hanya ini yang masuk akal. Iya. Dulu aku selalu menutupi kekurangan dan kelemahan dan selalu takut semua akan merendahkanku jika semua itu terlihat. Sebenarnya aku hanya merugikan diriku. Selain membuatku tak punya hubungan normal dengan Tuhan, saat orang tak dapat melihat kekuranganku, mereka tak bisa membantuku. Aku tak akan pernah bisa mengalami kemajuan. Iya. Tuhan melihat dengan jelas kekurangan dan kesulitan kita. Seiring waktu, saudara-saudari kita juga melihatnya. Jadi mengemas dan menyamarkan diri hanyalah menipu diri sendiri. Iya. Iya. Ini sangat bodoh. Setelah menyadarinya, ku ingin berupaya menjadi orang jujur seperti yang Tuhan tuntut. Dan seperti kata Tuhan, jadilah sejernih segelas air, mampu mengatakan isi hatiku dan tak lagi menyamarkan diri. Di hadapannya aku berjanji, Tuhan, baru kini kulihat keburukan asliku. Aku ingin menjadi orang biasa dan memperlihatkan diri asliku ke semua orang. Tak lama, gereja mengatur agar aku bertugas di gereja lain. Aku mengingat kembali saat aku menyamarkan diriku, saat bergaul dengan orang lain, dan merasakan kesedihan dan penyesalan saat kupikir, aku sudah lama menipu saudara-saudariku. Sebelum pergi, aku harus membuka diri ke mereka dan membiarkan mereka melihat diri asliku. Ya, itu luar biasa. Iya. Selama pertemuan, aku menyampaikan keadaanku selama itu dan pelajaran yang kupetik dan membuka diri tentang segalanya ke mereka. Bagus sekali. Setelah membuka diri, perasaan lamaku yang tertekan langsung lenyap. Dan itu digantikan dengan rasa lega mendalam. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Aku kaget mendapati saudara-saudariku bukan saja tak merendahkanku, mereka juga memotivasiku. Aku diliputi emosi dan air mata mengalir di pipiku. Dalam perjalanan pulang, matahari musim dingin terasa hangat di tubuhku. Aku pun bersyukur dan memuji Tuhan di hatiku. Lalu dalam pekerjaan baruku, aku tak lagi berfokus ke yang disebut citra baikku. Setiap ada masalah atau kesulitan, aku membuka diri dan mencari bersama orang lain. Saat pertemuan, aku mengatakan yang kupahami. Dan jika tak paham, aku meminta bantuan saudara-saudariku. Melalui persekutuan dan bantuan mereka, berangsur-angsur aku mulai memahami yang tadinya tak kupahami. Setelah melakukannya untuk beberapa waktu, kudapati ada sedikit kemajuan dalam tugasku. Dan kurasakan kebebasan dan kelegaan mendalam. Aku juga menyadari rasa aman dan damai dari berlatih menjadi orang jujur. Dari lubuk hatiku bisa dibilang itu luar biasa. Syukur kepada Tuhan. Pengalaman yang sangat bagus. Syukur kepada Tuhan.